Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyaallah muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan diberkahi Allah, alhamdulillah di pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur, kesempatan yang mana mudah-mudahan kesehatan dan juga kesempatan umur ini bisa kita manfaatkan khususnya untuk mencari ilmu. Karena musim-musim seperti sekarang, belum lagi musim corona ya, ketambahan udan mulai mengawan ya, maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, monggo kita niatkan datangnya kita di sini. Tentunya salah satunya adalah dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan umur, memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Nabi yang sering saya sampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu, kita juga sudah hafal insyaallah. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang berusaha untuk menuntut jalan mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi datangnya kita ke majelis ini bukan cuma wis yang penting teko ketemu bolong, tidak, tapi harus kita niatkan. Salah satunya adalah untuk menuntut ilmu. Yang diantara keutamaan yang perlu untuk selalu kita ingat, selalu kita jadikan motivasi adalah bahwasanya mereka yang menuntut ilmu itu disegani oleh para malaikat. Sampai-sampai malaikat dikatakan bahwasanya mereka la tadru ajnihataha, mereka meletakkan sayap-sayap mereka di majelis ilmu sebagai bentuk tawadhu mereka kepada para penuntut ilmu. Di samping kemudian wa innal alima la yastaghfiru lahu, orang yang menuntut ilmu, mereka yang punya ilmu itu kemudian dimintakan ampun. Man fis samawati wal ardh, dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jangan bisa bayangkan kita saja istighfar itu terbatas. Mari sholat istighfar itu tiga kali. Itu leiling, mereka selak mulai atau selak ngurusi dia aja. Didoakan oleh anak kita. Kira-kira kita pernah tanya nggak? Nah aku sampai juga mau pernah nanya kayak ini? Tidak pernah. Nanti kita butuh diri kita sendiri. Istighfar minimal setiap setelah sholat berapa kali? Tiga kali. Maka salah satu cara yang tercepat agar kita dimintakan ampunan oleh orang lain, bahkan oleh makhluk lain, itu adalah dengan menuntut ilmu.
Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi memintakan ampun baginya. Lho, enak kan? Gak usah ngumpul nang omah, monggo kula nedhi didengaken istighfari nggih. Boten datang ke majelis ilmu, insya Allah ketika kita dapat ilmu sedikit maupun banyak, itu kemudian seluruh makhluk yang di langit dan di bumi memintakan ampun untuk kita. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, wal hitan fi jawfil ma', atau dalam riwayat yang lain hatta al-hitan, bahkan makhluk-makhluk yang berada di dalam air atau di dasar lautan. Jangan bisa bayangkan kalau dengan dereng nanti surut sampai dasar lautan, keren. Tapi itu kemudian makhluk-makhluk yang di dalam yang kita tidak kenal, gitu ya, makhluknya Allah, ya ikan, ubur-ubur, itu semuanya memintakan ampun untuk penuntut ilmu. Makanya kita penting sering-sering datang ke pengajian. Meskipun pengajian sudah banyak di internet, jamaah YouTubeiyah, wal Facebookiyah, wal Instagramiyah, tapi kemudian keberkahan ilmu itu yang diberikan jaminan oleh Rasulullah adalah keberkahan ilmu yang dicari di dalam masjid. Jadi penting. Jangan kemudian soal rekaman itu tak boleh. Paling pasang ini terus tinggal masak. Buku orang. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, tema kita pada maghrib ini adalah tentang bercandanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita ngambil tema ini? Di samping kalau waktu-waktu maghrib ini mulai ngantuk, kayak di isi materi fikih kok mau ngantuk malah umat gitu ya. Kan kalau sing enteng-enteng aja. Bercandanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah menegaskan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi contoh teladannya Nabi itu dapat garansi dari Allah langsung. Kalau saya panjenengan semua boten wonten garansi nih. Sopo sing garansi lek teladan iki apik boten. Tapi yang dapat stempel resmi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah yang patut dijadikan tauladan, yang pantas dijadikan contoh, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya sering berpesan bahwasanya mari kemudian kita contoh Nabi ini bukan hanya dalam perkara ibadahnya saja, dungo, sholat, zakat dan sebagainya, ya, ibadah haji misalnya. Jangan kemudian nyontoh Nabi hanya dalam perkara itu saja. Karena Nabi kita Muhammad SAW dia mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Di antara tujuan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi tidak pantas kalau kemudian kita hanya mencontoh Nabi ini
dalam urusan atau kegiatan yang kita lakukan di dalam masjid saja. Ketika wis mulai, ketika sudah di rumah wis lali sama nabinya. Ketika di dalam masjid, kira-kira sholatin nabi sebenarnya seperti apa? Tapi kemudian ketika berada di luar masjid, wis gak ono bertanya apa yang padahal seharusnya pertanyaan yang sama itu kita hadirkan bagi diri kita sendiri. Kira-kira nabi iki lek dodolan itu ya apa? Kira-kira nabi iki lek mlaku iku ya apa? Kira-kira nabi iki lek ketemu wong iki modele ya apa? Jadi semua itu perlu kita pelajari. Tentu kita harus belajar tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita belajar sejarah ini hanya masalah perang-perang itu, perang, semangat, jihad, materi dan lain sebagainya, dan lupa kemudian dengan kisah-kisah tentang akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini yang menegaskan bahwasanya Rasulullah ini contoh yang terbaik, menjadi dalil, menjadi dasar yang paling kuat, dasar yang paling besar bahwasanya kita ini diwajibkan untuk mencontoh beliau dalam perkara ucapan, perbuatan, dan juga keadaan beliau. Jadi yang dicontoh dari Nabi kita Muhammad SAW itu ucapan, perbuatan, dan juga keadaan. Jadi tidak cukup untuk Nabi hanya urusan sholat tok, untuk Nabi. Ya. Sehingga ini lali si opo untuk Nabi. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan misalnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menjelaskan kaidah meneladani Nabi ini dengan menyatakan para ulama usul fiqh berdalil menggunakan ayat ini untuk berhujjah dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Jadi ayat yang tadi itu menjadi dasar fondasi bahwasanya kita wajib mencontoh Rasulullah. Dan bahwa hukum asal umat beliau, ya kita ini umatnya Nabi Muhammad, adalah meneladani beliau dalam semua hukum kecuali, nah ini ada kecuali perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil syariat sebagai kekhususan bagi beliau. Contohnya apa? Nabi istrinya berapa? Tapi ini kekhususan bagi beliau. Wong biasa maksimal kan satu saja. Jadi lebih kabeh. Diawasi. Bisa lagi pengajiannya bawa Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah dari Urwah, beliau menceritakan bahwasanya ada perempuan, istrinya Utsman ibni Maz'un, disebutkan di sini namanya Khawlah binti Hakim. Perempuan ini menemui Aisyah radhiyallahu anha wa hiya badatul hay'ah, dalam kondisi yang kurang baik. Jadi ada perempuan datang kepada Sayyidah Aisyah dalam kondisi kurang baik. Ada yang mengatakan bahwasanya dalam kondisi seperti tidak terurus, entah pakaiannya atau gimana. Maka kemudian dia ditanya, "Masya'uki, ada apa denganmu?" Faqalat zawji yaqumul laila wa yasumun nahar. Wahai Aisyah, suamiku itu kalau malam dia selalu sholat malam, kalau siang dia berpuasa.
Intinya itu wis pokoknya ini ibadah tok sampai lali nang bojone. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat Aisyah dzalika lahu. Maka kemudian datang Nabi. Ya, Nabi datang, kemudian Aisyah ceritakan kondisinya si perempuan ini yang curhat sama Aisyah. Falaqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman, maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Utsman ibni Maz'um. Bukan Utsman bin Affan loh ya. Bukan Utsman bin Affan, Utsman yang lain. Utsman ibni Maz'um. Rasulullah mengatakan kepada Utsman bin Maz'un, "Ya Utsman, inna rahbaniyata lam tuktab alaina." Wahai Utsman, sesungguhnya rahbaniyah. Rahbaniyah ini seperti kalau bahasa zaman dulu ini rohib, atau kalau bahasa kita sekarang itu mereka yang terus kaya tidak ngurusi dunia, tidak ngurusi bujuk dan lain sebagainya. Pokoknya ibadah di sini. Kalau di agama lain ada memang posisi-posisi yang katanya tidak boleh nikah, katanya saya sudah tidak tahu. Katanya tidak boleh nikah gitu. Lam tuktab alaina itu bukan menjadi hukum kita. Jadi di agama kita tidak kenal yang seperti itu. Afa malaka fiyya uswah. Tidakkah cukup bagimu saya ini, dalam hal ini Nabi, itu sebagai contoh. Nabi itu juga punya istri. Nabi itu juga yodohin sama istrinya, yoguyon sama istrinya, ya punya anak juga dan lain sebagainya. Fa wallahi inni akhsyakum lillah. Wahai Utsman, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Siapa yang bisa nandingi rasa takutnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ahfadukum li hududihi, dan aku yang paling menjaga aturannya Allah. Artinya Rasulullah ingin menjelaskan kepada Utsman, wahai Utsman, tidakkah cukup bahwasanya saya ini sudah ngasih contoh, saya itu nikah, yo ngurusi istri, yo ngurusi yang lainnya dan punya anak, ya. Tidak sih kemudian pas wae bengi sholat tau, wae awan poso, bojone gak tahu di boleh gitu, lain sebagainya, enggak, ya. Nanti mencontohkan seperti ini. Kemudian jawab rahimahullah. Jadi Nabi langsung menegur suaminya yang sing lali yang dibujuk, lali ini gara-gara ibadah Allah, itu pun tidak boleh ya. Kisah yang lain misalnya dari Sa'id bin Yasar, dia menceritakan kuntu asiru ma Abdullah bin Umar. Dia sedang melakukan perjalanan bersama Abdullah bin Umar. Faqala Sa'id, maka saya mengatakan, falamma khasyitu subha nazaltu fa'autartu. Jadi kondisinya saat itu Sa'id bin Yasar itu khawatir perjalanan malam, dia khawatir tiba-tiba masuk subuh. Jadi ini posisinya sebelum subuh. Nazaltu fa'autartu, maka dia turun dari kendaraannya, dari hewan tunggangannya untuk melakukan sholat witir, sholat penutup sebelum subuh itu kondisinya. Tsumma lahadtuhu faqala Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Aina kunta, mau mana? Kok kamu turun dari kendaraan?" Ini posisi lagi safar, rombongan ya. Faqultu khasyitu subha, aku takut kok keburu subuh ini. Makanya dia turun, dia mau sholat di witir. Fanazatu fa'utartu, maka aku turun dan aku melaksanakan sholat witir. Maka apa yang dikatakan Abdullah, alaisa laka fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah contoh yang terbaik? Faqultu bala wallah. Maka kemudian saya mengatakan iya, memang benar bahwasanya Rasulullah itu contoh yang terbaik. Qala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah itu beliau melaksanakan sholat witir di atas kendaraan.
Artinya Nabi ini nyontohkan kalau sholat sunnah ya di atas kendaraan boleh ketika sedang safar, meskipun yang lebih utama memang berhenti. Tapi Rasulullah memberikan keringanan ketika sedang safar jalan sambil sholat, tapi sholat sunnah. Kalau sholat wajib baru Rasulullah turun. Jadi langsung ditegur salah sahabat yang lain. Kemudian Syaikhul Rahimani wa rahimahullah, ini juga kisah tentang para sahabat Nabi yang tawafa ma'a Muawiyah bil bait, ketika sedang tawaf di Ka'bah. Maka Muawiyah dia ini menyentuh pojok-pojokan Ka'bah. Maka kemudian Ibnu Abbas yang melihat itu, Ibnu Abbas tanya, "Lima tasdalimu hadaini ruknaini?" Kenapa kamu kok nyentuh-nyentuh pojokan Ka'bah ini? Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma. Padahal Rasulullah tidak pernah menyentuhkan seperti itu. Nyentuh-nyentuh ini. Faqala Muawiyah laisa syai'un minal baiti mahjuran. Iya, ini semuanya tak sentuh semuanya. Maka kata Ibnu Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Diingatkan, Muawiyah diingatkan sama Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah ini adalah contoh yang terbaik, dan Rasulullah tidak pernah nyontohkan hal seperti itu. Urusannya kalau tak berlayar tawaf nih loh. Maka kemudian Muawiyah menjawab, saudara kamu benar. Diilingno langsung manut. Kulo panjenengan ya apa diilingno? Ngono ae alasan itu. Rasulullah perintahkan wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Apa tangan kiwa kok doae ngomong yo banyu awal dulu ya. Ngono ae alasan iki. Opo sih bedone yang kanan kiri ini sing penting kan wis ngombe lah gitu ya. Terlalu banyak alasan kita. Ketika pakai sandal kanan dulu baru kiri. Wah, aku sih aku kanan dulu baru kiri. Kipo ya penak kelas ini di sini gitu ya. Ono ya alasannya. Tapi sahabat Nabi mereka itu tidak seperti itu. Pokoknya Nabi contohkan seperti apa, ya mereka lakukan. Hikmahnya seperti apa, ya itu urusan belakang. Kalau kita kan baru yakin itu ketika sudah ada penelitian, ya mesti gitu kan. Ya. Ketika ada laler masuk di minum celup gitu. Para sahabat taat seperti itu sudah. Nah kita ini nunggu. Misalnya kita mau imani ini karena memang ternyata ada hikmahnya dan lain sebagainya, sebagai alasan. Ya. Padahal yang diperintahkan Nabi sami'na, pokoknya karena ini sudah dapat jaminan dari Nabi, dari Allah bahwasanya Nabi contoh yang terbaik, ya harus diikuti. Kemudian masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau juga bercanda. Ini penting. Beliau kadang bercanda dengan istri, kadang dengan para sahabat, kadang juga dengan anak-anak. Ya. Jadi Nabi itu buatan sing nang arek cilik roh, salat roh, guyonan roh, itu tidak. Ya. Nabi itu ya seperti orang-orang biasa, ya guyon, ya tertawa, ya. Akan tapi kemudian beliau tidak berlebih-lebihan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan hatta tura minhu lahawatuhu inna kana yatabassam. Aku tidak pernah lihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya guyu saking kepingkel-pingkel sampai mangap-mangap, ya, sampai kelihatan lidah. Nabi tidak pernah seperti itu. Inna kana yatabassam, namun beliau hanya senyum saja, mesem gitu ya. Senyum kelihatan gigi yang depan lah gitu. Tapi nggak sampai sing gunung kuming guyu gitu ya. Belum napa nek di TV itu. Belum napa? Hiburan saat ini napa sing lucu-lucu tadi ini lho. Napa?
Kayak zaman singen OVJ kan iki. Gulung sampai kadang orang sing kepuyuh-puyuh ngaten wis gak karuan nggih. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat juga tanya sama Nabi, wahai Nabi, apakah engkau juga bersendakuro bersama kami? Maka Rasulullah menjawab kemudian, na'am ghaira anni la aqulu illa haqqan. Iya, saya juga bercanda dengan kalian, aku yo guyon ya. Aku yo guyon sama kalian, tapi bedone aku selalu berkata sesuatu yang benar. Ini perlu digarisbawahi. Aku selalu berkata yang benar. Bercanda tapi enggak goroi. Maka jawab rahimani wa rahimakumullah. Nah ini contohnya. Karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil bitih. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka saling melempar kulit semangka. Guyone ya biasa gitu. Tapi ya walang ngomong important. Ya sudah jalan apa nih. Tapi ya bukan semangkanya, kulitnya tok setelah dimakan. Sebagai candaan antara mereka. Fa idza kanatil haqaiqu kanu humur rijal. Akan tapi dalam urusan yang sesungguhnya mereka adalah para lelaki yang sejati. Artinya lewat perang ya juga guyon nek. Ya soalnya nyantai makan-makan ya guyon guyon. Tapi soalnya sholat misalnya, maksud itu tidak sikil kalau bapak kan nggak pantas. Jadi kalau pas waktunya nyantai ya guyon biasa. Tapi waktunya serius, ya, waktunya upacara misalnya gitu ya, waktunya perang misalnya, maka mereka adalah para lelaki sejati, maksudnya ya kencang saja, ya, nggak celelak-celelek misalnya ini. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama kemudian menjelaskan bahwasanya bercanda itu macam-macam hukumnya. Ada yang dihukumi terlarang. Kalau misalnya bercanda itu berlebihan sampai menyebabkan kerasnya hati dan lupa ibadah. Bercanda, cangkruan mulai isu sampai sore, lali sholat. Mulai sore sampai bunyi. Mulai sampai dan itu malas mulai kok gini cangkruan ini. Atau kemudian bercanda yang menyakiti, menyebabkan kebencian, menjatuhkan wibawa dan harga diri, ya. Sing mohon maaf sampai terbuka aurat dan lain sebagainya, ya. Menjelek-jelekkan, ya. Kemudian ada yang dihukumi makruh, yaitu ketika bercanda itu sampai melalaikan dari tugas utama seorang manusia, maya dan malah guyon. Ada kemudian yang sampai dihukumi sunnah, yaitu ketika bercanda tidak berlebih-lebihan dan tidak menyebabkan lalai dari mengingat Allah. Bahkan dalam sebuah kisah, Nabi itu diantara sunnah ketika bercanda, Nabi itu ketika bertemu dengan anak-anak itu mesti guyon. Buh minimal di esemi, buh yang minimal nama titik-titik. Ya, bahasa tidak di apa bahasa Indonesia apa? Ya, di otak titik-titik gitu ya, bukan ya, titik-titik. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa kisah bercandanya Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh para ulama. Misalnya, yang pertama, beliau pernah bercanda dengan Anas bin Malik, pembantu beliau. Pembantunya ini modelnya kayak asisten, bukan pembantu yang disuruh-suruh gitu, bukan, ya. Pembantu semacam asisten. Anas radhiyallahu anhu menceritakan salah satu bentuk bercandanya Nabi. Dia berkata, Rasulullah pernah memanggilnya dengan sebutan ya dzal udhunain, dia sing kupinge loro, ya. Kira-kira ini Nabi berdusta apa enggak? Enggak. Memang orang ya telinganya dua, ya. Tapi kalau kita kan enggak, ya. Kita kan mesti yang diceluki apa sing elek. Gendut gitu. Oh malih. Mas soang gitu ya. Oh ayah. Kupingnya rada gede kan saya dulu ya. Oh saya kasihnya saya. Teman saya SMP itu ada yang telinganya agak lebar. Akhirnya diceluk kuping gitu. Tapi kita itu seperti itu, ya.
Di antara kesalahan kita ketika bercanda itu, yang kita jadikan candaan itu adalah sesuatu yang negatif, atau kemudian kita menjelek-jelekkan. Ya. Padahal Nabi contohkannya ya benar, dua telinga ya. Itu candanya Nabi dengan Anas bin Malik. Kemudian ketika Nabi bercanda dengan anak-anak, misalnya dengan Abu Umair. Abu Umair ini seorang anak yang dia punya apa bahasanya? Ingon-ingon. Kalau sekarang ini lovebird misalnya, dua ingon-ingon manuk-manuk cilik gitu. Maka Nabi ini ketika bertemu dengan Umair, Abu Umair disebutkan, itu Nabi karena Rasulullah SAW idza ja'ahu mazahahu. Nabi itu selalu ketika ketemu Abu Umair itu mesti digudung, mesti disopo, ya. Maka ketika Nabi melihat kok kayaknya anak ini sedih, ditanya sama orang-orang sekitar, kenapa anak ini kok sedih? Maka kata orang-orang, wahai Rasulullah, burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati. Ya, ingon-ingon mati ya. Makanya sama Rasulullah kemudian didatangi, ya Abu Umair, ma fa'ala Nubair. Wahai Abu Umair, apa gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu? Jadi Nabi juga bahasanya simpati. Lopo kabari manuk peliharaan ini. Sambil menggoda Abu Umair. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian ada beberapa ahli hadis yang diejek oleh orang-orang. Kenapa kok mengumpulkan hadis-hadis seperti ini? Hadis si guyon lapor disampaikan, gitu ya? Hadis si guyon lapor disampaikan. Padahal tentang kisah Nabi bercanda dengan Abu Umair ini sampai-sampai dituliskan buku, dituliskan fawaid atau dituliskan beberapa pelajaran penting sampai sekitar 60 poin. Di antaranya bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu mazahahu. Di antara sunnah ketika bertemu anak kecil ini bermain-main, ya. Jadi orang di KI HP terus dengan dewi, ya. Tapi kita yang ngajak main. Kemudian boleh bercanda dengan anak-anak. Dan ini bukan rukhsah namun sunnah. Ya. Sunnah sing gampang tapi sering dilalaikan. Ya. Sing bapak yang habian, anak ini habian, ibu habian. Bu habian kabeh. Pas waya baterainya entek bingung ngecas. Rebutan charger, ya. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Boleh ada perbedaan sifat dari seorang mukmin ketika dia berada di dalam rumah dan di luar rumah. Maksudnya adalah ketika dia berada di dalam rumah, seorang suami atau dalam hal ini ayah itu boleh durinan sama anaknya, ya. Sing jarang-jarangan, sing gulung-gulung sama anaknya, ya boleh. Kemudian ketika di luar rumah dia rotok jaring titik lah, menjaga wibawa, itu boleh. Jadi bukan disebut sebagai nomor bahasa sekarang munafik, ngomong guyang-guyang ngomong jopo cecek nih, gitu ya. Nah, tapi boleh seperti ini. Ketika di rumah guyon sama keluarganya, tapi ketika berada di luar, pasang wajah kencang gitu rasanya. Begitu cara rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya, beliau Rasulullah Muhammad SAW, beliau pernah bercanda dengan cucunya, yaitu Hasan bin Ali. Beliau Rasulullah Muhammad SAW menjulurkan lidahnya bercanda dengan Al Hasan bin Ali. Maka Hasan pun melihat merahnya lidah Rasulullah dan Hasan pun langsung mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga mainnya sama Hasan ini, idik-idikan barang-barang cilik, sama Nabi didik-idik seperti ini kan biasa. Jadi Nabi itu buatan sing lurus-lurus, artinya kau kencang barang cilik, ya ngomong-ngomong ini enggak, ya ada kuyon. Ketika kemudian bercanda itu dirasa penting, ya. Kemudian yang keempat, jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Ada Mahmud bin Rabi yang mengatakan aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjaha fi wajhi wa ana khamsi sinin min dalwin. Mahmud bin Rabi beliau pernah teringat bahwasanya pernah disembur sama Nabi. Disembur ke wajahnya saat berumur 5 tahun. Di Nabi ya duluan baru bisa dikeceh bahasanya sama anaknya atau sama anak-anak yang lain duluan baru disiram-siram itu biasa. Kemudian adapun dengan para sahabat yang lain, Nabi kita Muhammad SAW pernah bercanda dengan Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini budak. Ada kemudian yang mengatakan bahwasanya beliau ini pedagang. Ada yang mengatakan bahwasanya beliau ini ya dari wajahnya katanya tidak begitu baik lah, ya. Tidak begitu baik maksudnya itu ya nggak ganteng lah misalnya gitu. Okay. Nabi ini bercandanya dengan Zahir bin Haram. Sama Nabi ketika Zahir ngadep ke sana, itu sama Nabi dipegangi badannya. Kalau bahasa kita sekarang dicekel kepalanya. Oh, ini sopo gitu ya. Sopo sing nyekel tukok buri ya. Maka kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Zahir bin Haram itu tahu bahwasanya yang memeluk dari belakang ini Rasulullah, maka Zahir bin Haram pun senang. Soal yang meluk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sing meluk liyane nggih kiri-kiri. Itu salah satu guyonnya Nabi dengan para sahabat yang lain. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia juga pernah bercanda dengan orang yang meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, berilah aku tunggangan. Jadi minta diberikan tunggangan, dia bisa ikut ya. Maka Nabi menjawab, ana hamiluka ala waladinaqah. Ya wis engko tak golekno anake unta iki ya, ya. Digolekno anake unta. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wa ma asna'u bi waladinaqah. Wahai Rasulullah, lah kok aku jenengan kasih anake unta, lha dikene opo anake unta ya? Mosok ya ditumbali. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW beliau mengatakan, wa hal talidul ibila illa nuh. Bukankah unta itu semuanya berasal atau dia adalah anak dari unta betina yang lain? Jadi maksudnya bukan dikai unta yang cilik, tapi unta yang gede. Tapi Nabi kan nggak bohong, karena semua unta itu dulunya adalah itu anak, masih habis umur sudah itu anak atau bapak. Jadi Nabi juga tidak berdusta. Kemudian kisah yang sering kita dengar tentang bercanda ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi pernah bercanda dengan seorang nenek. Bahwasanya ada seorang nenek tua yang mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Dan nenek itu mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah agar dia memasukkanku ke dalam surga. Ada lagi riwayat yang lain mengatakan, wahai Rasulullah, apakah saya berada dalam surga? Ya. Maka Nabi kemudian menjawab, ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Wahai ummu fulan, surga ini tidak mungkin dimasuki oleh nenek-nenek. Ya. Ono nenek takut, Nabi, wahai Nabi, dengan aku mlebu surga. Wahai nenek, tidak ada di surga orang ono nenek. Okay? Maka kemudian fawallat tabki, nenek itu kemudian pergi, dia kemudian menangis. Nabi guyon ini sampai pernah yang diajak guyon nangis. Faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Katakan kepada dia, kata Nabi, kabarilah dia bahwasanya surga tidaklah dimasuki seseorang sedangkan ia dalam keadaan tua. Maksudnya apa? Ketika dimasukkan ke dalam surga, semuanya itu dikembalikan dalam keadaan
muda. Dalam riwayat ada yang mengatakan sekitar 30, 31, 32, 33 ya. Jadi kayak sing umur 33 pernah punya foto, itu kira-kira langsung rupanya kayak pas umur 30. Makanya pas umur 30 ini ditoto teman. Cek nangkone pas wae gandeng-gandeng iki. Ono ae. Innallaha ta'ala yaqul. Maka kemudian dibacakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di surat Al-Waqiah, faj'alnahunna abkar, kami jadikan mereka penghuni surga itu jadi perawan sedoyo, uruban atroba, mereka itu penyayang, punya cinta kasih dan lain sebagainya. Artinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada nanti di surga itu sing tuwek gitu ya. Mungkin bapak-bapak tuwek, pas mati nih tuwek berarti nang tuwek gitu ya. Pas mati nih nom enggak. Tapi diratakan semua. Jadi nom kabeh sebuah dengan kabeh ayu kabeh. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW beliau juga bercanda dengan istrinya. Rasulullah Muhammad SAW beliau pernah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau suka kepadaku dan kapan engkau marah kepadaku. Nabi mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku ngerti kapan kamu senang, kapan wahai marah, wahai jutek, wahai tidak senang. Maka Aisyah mengatakan, dari mana engkau tahu? Nabi kemudian mengatakan, kalau engkau suka padaku, artinya tidak ada masalah sama suaminya, sama Nabi Muhammad, maka engkau akan mengatakan la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kamu lagi marah dengan aku, maka engkau akan mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Apa maksudnya? Ketika yang pertama tidak demi Rabbnya Muhammad, maksudnya Allah Subhanahu. Tapi ketika marah, posisi Aisyah marah, maka Aisyah mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Maksudnya siapa? Tetap maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Aisyah tidak mau menyebutkan Nabi Muhammad karena marah. Jadi nyari Nabi yang lain gitu. Dan ini tidak menyalahi syariat. Tetap karena dia bersumpah atas nama Allah. Cuma namanya Nabi Muhammad tidak disebut. Jadi Nabi paham ketika dia nyebut Nabi yang lain berarti ini lagi marah. Tapi lain nyebut demi Tuhannya Muhammad berarti lagi senang. Ya. Ini bisa dititeni Pak Ibu. Jadi pas ngecek istrinya ini pas ngamuk, pas cemburu dan lain sebagainya itu bisa dititeni seperti ini. Ya. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kemudian beliau pernah bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha. Cepat sekali bilang 3 menit. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW pulang dari mengantarkan jenazah di Baqi. Aisyah saat itu mengeluh kepalanya pusing. Maka Rasulullah mengatakan, bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Saya sebenarnya yang pusing wahai Aisyah. Tsumma qala wa ma dharraki law mutti qabli fa ghasaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alayki thumma dafantuki. Kata Nabi, kalau misalnya engkau wahai Aisyah wafat duluan, maka engkau akan aku mandikan, engkau akan aku kafani, aku sholatkan, kemudian aku kuburkan. Maka Aisyah menjawab, qultu laka anni bika wallahi law fa'alta dzalika la raja'ta ila baiti fa'arrasta fihi bi ba'di nisaika. Namun demi Allah, wahai Rasulullah, seandainya demikian, seandainya sepertinya engkau akan kembali ke rumahku lalu bermesraan dengan istrimu yang cemburu. Aisyah cemburu. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kamu wafat, yus nanti tak mandikan, tak kafani, tak sholati, tak kuburkan, beres. Ya. Nah, tapi kemudian Aisyah berpikir yang lain. Golek model kayak ngono, mungkin panjenengan mulai nang omahku, seneng-seneng mana kalau bojo-bojo sing dia
sendirian. Maka jamaah rahimahullah wa rahimakumullah itulah bentuk candaan Nabi kepada istrinya. Maka jamaah rahimahullah wa rahimakumullah, ini karena waktunya singkat, saya bacakan poinnya saja. Ada kemudian bercanda yang dibolehkan dan juga ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan misalnya untuk mencairkan suasana, biar tidak tegang, ya. Kemudian jangan melewati batas, maksudnya jangan sampai merendahkan kehormatan orang lain, dietrek-etrek, ya, dihilok dan lain sebagainya, ya. Kemudian jangan bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda, ya. Senengane lurus-lurus saja, malah dijak guyon, ya, malah dari gelut malah, ya. Kemudian jangan bercanda dalam perkara yang serius, misalnya di majelis penguasa, majelis ilmu maksudnya majelis misalnya yang mau Quran, mau salat diguyu, muaka, gitu tidak boleh. Tapi majelisnya harus dijaga. Kemudian majelis hakim, ya, yang bersaksi mau cerita-cerita ini, tapi ini guru kabeh ini tidak boleh, ya, ketika memberikan persaksian dan lain sebagainya. Kemudian hindari perkara yang dilarang oleh Allah saat bercanda, diantaranya menakut-nakuti. Kata Nabi kita Muhammad SAW, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wa la jaddan. Jangan salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Nyingit no sandali koncone, ya. Apa meneh nyingit no mobil kancane iki. Bahaya ini, ya. Zaman Nabi pernah ketika itu ada sahabat yang menyembunyikan pedangnya sahabat yang lain, akhirnya ketakutan, dan itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh berdusta saat bercanda, ya, tidak boleh berdusta saat bercanda. Di antara dalilnya sabda Nabi kita Muhammad SAW, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu. Celakalah seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Boroi, pokoknya guyu. Guyu nasi aneh, mulai jam 6 isu sampai jam 6 sore. Kemudian hindari aksi dan ucapan buruk, ya, ucapan-ucapan yang jorok dan lain sebagainya. Kemudian tentu jangan banyak tertawa. Guyon boleh tapi ya sekedarnya. Orang yang guyu dok mulai isu sampai sore ini. La tuksirul dhahik fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Jadi ketika dengar bacaan Quran tidak bisa meresap, tidak bisa nangis, dengan nasihat tidak terima, itu biasanya kakean gula. Kemudian yang selanjutnya jangan melecehkan syariat agama, syiar agama. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaquluna inna lakunna nakhudhu wa nal'ab." Ketika mereka ditanya tentang urusannya itu, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main saja. Pelecehan agama diomong guyon tok. Maka kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Jadi hati-hati, urusan agama tidak boleh dibuat guyon. Contohnya apa? Ini kurang berkata. Ini wong paling halelo. Juga kata-kata ya. Dia mengatakan apa? Baru cucunya Nabi, gue cucunya Tuhan, santai aja, ya. Ini nyinyir sama para habaib dan lain sebagainya. Mereka para habaib itu mereka disebut sebagai keturunannya Nabi, cucu-cucunya Nabi, ya. Kemudian orang ini mengatakan saya ini cucunya Tuhan, nyantai aja, gitu ya. Ya, dibuat guyon, ya. Allah dibuat guyon, padahal dia ngakunya muslim.
Kemudian termasuk ada video yang buat mainan gitu. Enggak tahu bisa disetel atau enggak ya. Jadi ini dia masak daging babi, satunya Islam satunya Kristen. Masak daging babi dicampur sama kurma, ya. Nah, dia membuat guyon neraka. Katanya pas dicampur kurma sama babi ini yang dimasak, ya. Didengarkan gini, katanya babinya teriak-teriak neraka, neraka gitu ya. Kadang kemudian dilanjutkan videonya itu ada dikatakan bahwasanya nanti cacing pitanya ini langsung jadi kuala karena ketemu kurma, ya. Bikin guyon urusan agama, ya. Bahwasanya babi itu haram dan lain sebagainya, ya. Harus hati-hati dengan sesuatu yang haram, dari makanan yang haram itu kemudian bikin guyon gitu, ya. Jadi monggo hati-hati dalam bercanda. Bercanda itu boleh, tapi tetap ada aturan. Dan Nabi adalah sosok yang sempurna dalam segala perkara. Bercandanya beliau itu juga bisa dicontoh. Jadi Nabi bukan hanya dicontoh dalam urusan ibadahnya saja, tapi dalam bercandanya juga bisa. Demikian Bismillahirrahmanirrahim. Ada syarat-syaratnya bercanda itu tidak boleh. Mudah-mudahan ketika kita belajar tentang batasan ini, mudah-mudahan kita jadi orang yang nggak ketawa terus, tapi juga nggak mencurang terus, tetap tebarkan senyum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, agak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.